Kepada siapa Tuhan? Kepada Sriwil. Matius 15:24. Apa tugas saya? Ya, ajak mereka ke surga biar selamat. Caranya bagaimana Tuhan? Ya, kamu kenalkan Tuhan itu aku Allah. Dan kamu ngaku utusanku. Akhirnya disampaikan, wahai Sriwil, kalau kamu ingin selamat, mengenal Allah, itulah Tuhan kita, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku utusannya. Ya, Matius 19:16, Yohanes 5:24. Nabi Muhammad juga sama. Wahai Muhammad, kamu saya utus kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Apa tugas saya ya Allah? Ya kenalkan bahwa Tuhan itu Allah aku. Dan kamu ngaku utusanku. Barang siapa yang percaya, ya ke surga. Ya disampaikan oleh Nabi Muhammad. Fusilat 30 itu. Makanya kata Nabi Muhammad, semua umatku pasti masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yaitu mereka yang tidak mau mengikuti aku. Ya, sama seperti Yesus, akulah jalan kepada Tuhan. Ya, barang siapa yang mengakui aku sebagai utusan dan Allah sebagai Tuhan, ya selamat. Cuma Kristen salah, malah Yesusnya yang dituhankan. Ya, sama seperti saya, udah tahu Nabi Muhammad jalan, malah Nabi Muhammad yang saya tuhankan. Ya salah, neraka. Wong kata Yesus, kata Nabi Muhammad, dua-duanya harus mentuhankan Allah. Gitu. Silakan. Ya, itu saya sepakat, Abang. Sebenarnya kan kita begini ya. Secara pribadi saya sama Abang itu sudah menjadi majemuk di dalam kehidupan kita. Itu menjadi kekayaan. Artinya bahwa saya secara pribadi tidak melihat dan tidak mendengar dengan mata kepala saya sendiri yang mengatakan bahwa saya sudah mati dan saya dituntun begini-begini dan hidup kembali. Artinya bahwa kita ini kan berdasarkan, tapi tidak punya pengalaman secara pribadi yang mengatakan bahwa gini loh, saya kemarin meninggal 1 minggu, dituntun sama ini sama itu ke sana, sampai sana dia jelaskan gini, bahkan saya ini yang pulang kembali menjelaskan ini loh yang benar. Saya secara pribadi memahami seperti itu. Tetapi teman-teman, host, saya secara pribadi di sini di daerah saya 100% itu kami menghargai, sangat mencintai satu sama lain, tidak ada perbedaan. Bahkan hari raya besarnya pun teman-teman Muslim itu yang jagain keamanannya, yang membantu. Meskipun di sini juga, Bang. Itu kalau seperti itu bagus. Artinya bahwa kita tidak bisa memaksa kehendak iman atau kepercayaan orang lain harus tuntun begini. Gak maksa, ini diskusi, Bang. Ya ada usah disanggah, biarin aja. Nanti kira kebingkol. Ini apa? Kalau memang teman-teman menilai seperti itu, amini saja. Ya, karena kita manusia sama-sama diciptakan oleh Tuhan Allah. Allah sama kita, tidak ada Allah beda. Allah itu sama, tidak ada beda. Kalau Allah beda, mungkin hari ini saya meninggal. Saya pastikan begitu. Iya, kita Allah satu, mungkin jalannya yang menuju ke sana berbeda-beda. Ya, jadi saya mengatakan bahwa Allah yang sebenarnya itu bagaimana kita menghormati satu sama lain, mencintai satu sama lain, menghargai satu sama lain, itulah Allah yang benar. Tapi kalau musuh sama satu sama lain, membenarkan satu sama lain, menyalahkan satu sama lain, saya rasa itu tidak semestinya. Saya rasa dari saya seperti itu aja, praktis aja dari saya. Terima kasih ya, Bang. Oke. Caranya menyampaikan agama gak gitu caranya. Tuhan yang benar pasti dia tidak ada permusuhan. Enggak gitu. Para nabi ketika menyampaikan kebenaran, musuhnya banyak. Bahkan Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah, dirinya utusan. Apa taruhannya? Nyawa. Mau digantung dia. Jadi, apakah Yesus salah Tuhannya? Karena ada permusuhan ketika menyampaikan. Ya gak gitu. Intinya ketika para nabi ini menyampaikan kebenaran supaya mereka selamat. Ternyata mereka udah tidak mau beriman, malah melawan, bahkan mau membun-bun. Nabi Muhammad puluhan kali mau dibun-bun itu. Yesus puluhan kali. Ya. Kenapa? Karena mereka ini sebenarnya
Apa kata Yesus? Kalian ingin membumbun aku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Sama seperti Nabi Muhammad. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Atau surat Al-Baqarah ayat 87. Kenapa kamu Sriwil ketika aku mengutus utusan yang tidak sesuai dengan kemauanmu, sebagian akan kamu bunbun dan sebagian akan kamu salib. Jadi alasannya apa? Karena ditolak. Nah kalian, saya bang, kalau di dunia nyata, dengan orang Kristen siapapun, ya baik. Ya, contohnya ya, Bang Juma dengan Luga, mungkin ada 10 tahun debat itu, yang saya tahu loh. Tapi kan cuma di dunia maya, ketika berkumpul, ngopi bareng, malah sama Bang Juma dikasih uang Luga itu. Ini Luga. Jadi bang, kita ini sekarang di Komal Dialog. Ya, ayo kita sampaikan. Kalau menurut abang Tuhannya abang itu benar, sampaikan. Pakai data-data. Karena menurut kami, saya bang, ajaran Yesus, mau pakai Quran, mau pakai Bible, sama saya tahu semua data-datanya. Memang Kristen ini salah paham. Seorang nabi dilantik jadi Tuhan. Kalau kami sesuai dengan ajaran Yesus, bahwa dia utusan seorang nabi, penyampai firman, dan memperkenalkan Tuhan itu Allah. Ayat-ayatnya di mana? Matius 15:24, Markus 6 ayat 4, Yohanes 17 ayat 8, Markus 12:29. Pakai Quran sama. Ya, di dalam Ali Imran 49, Maryam 30, Al-Maidah 46, Ad-Zuhruf 64, sama. Quran dan Bible sama. Yesus ini utusan, nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Sama. Nah kalau saya nanya ke Kristen, mana dalilnya? Kok bisa kamu melantik Yesus sebagai Tuhan? Gak ada, gak bisa. Gak akan menemukan mereka. Gitu. Oke, Terima kasih atas penjelasannya Abang, super. Tapi saya mau katakan bahwa iman saya, hanya saya yang menentukan bahwa apakah saya di neraka atau di surga. Selesai Bang. Oke. Gini bang, untuk surga neraka itu bukan modal imani saja. Kalau saya nggak gitu. Tata bagaimana caranya masuk surga? Jelas nggak? Ya jelas. Kan Allah tidak mungkin bohong. Mana dalilnya? Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladina amanu wa amilu sholihati annalahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Surga. Jelas kan? Sama seperti Yesus. Kalau kamu ingin hidup yang kekal di surga, Tuhankanlah Allah. Aku utusannya. Kan udah jelas. Kenapa mau pakai iman? Enggak, yang penting Yesus Tuhan. Itu urusan saya. Lu jangan gitu, kalau saya gak mau kayak gitu. Nanya ke Yesus kalau saya. Oh Yesus ini menurut Yesus siapa? Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Bagaimana caranya masuk surga menurut Yesus? Udah saya cari semua data-data itu. Nah kalau Kristen kan enggak. Udahlah mau ngomong apapun yang penting dia Tuhan. Menurut saya selamat. Jangan menurut Anda. Harus menurut yang Anda ikuti. Kalau saya menurut Nabi Muhammad, kan saya mengikuti beliau. Kalau Kristen enggak. Ya, menurut dirinya, bukan menurut yang diikutin. Gitu. Silakan. Kita bicara tentang keyakinan, iman, bahkan harapan, ya nggak bisa memaksa Bang. Mau cungkil balik siang sampai malam, malam sampai siang pun nggak bisa. Bicara iman ini melekat secara pribadi dalam akhlaknya. Mau seperti apapun ya nggak bisa. Saya secara pribadi mengatakan demikian. Saya bersama keluarga mau seperti apapun nggak bisa digoyah. Urusan nanti gimana ya itu urusan saya sama yang berkuasa. Gitu aja menurut saya Bang. Selesai. Oke, mantap. Jadi bang, ya itulah yang dilakukan Sriwil kepada Yesus. Yesus mengajarkan keselamatan, hidup kekal di surga. Apa kata mereka? Urusan saya itu. Ya, mau kamu mau mulutmu kayak apapun berbusa-busa, Yesus saya tidak akan percaya. Ini iman saya. Ya sama seperti abang. Ya, mau Yesus ngomong apapun, datanya jelas kayak apapun, sudah iman, sudah tertancap di hati abang. Tidak bisa berubah.
Ya, sama seperti Yesus dulu menyampaikan kebenaran, keselamatan. Apakah diterima dia? Enggak, malah mau digantung dia. Makanya saya juga gitu. Jadi abang gak usah ngomong, itu urusan saya iman saya gini, mau ngomong kayak apapun. Iyalah, saya sadar, Yesus saja gak mampu mengajak Seriwil selamat, apalagi saya. Cuma Yesus dan saya menyampaikan doang. Ini loh data-datanya keselamatan. Ini loh datanya Yesus itu siapa. Ini loh datanya siapa Tuhan yang dikenalkan Yesus. Gitu. Masalah percaya tidak. Oh, itu bukan urusan saya itu. Ya, gitu ya. Silakan. Iya. Penjelasannya secara nggak salah, benar. Ya itu tadi Abang. Ini kan lintas diskusi. Jadi menurut saya nggak salah, benar apa yang Abang sampaikan benar. Menurut Abang sama teman-teman yang mengimani Kasih Pak bahwa Haji. Islam itu seperti itu. Saya juga salut kok, bahkan saya selalu bersama dengan teman-teman Islam. Saya nggak pernah mengatakan begini gitu. Nah itulah menurut saya, bagi saya bahwa selagi kita dibawa kolong langit, seperti itulah kebenaran yang harus kita junjung. Entah nanti, oh Kristen dan neraka semua, ya udah mau bilang neraka dan neraka aja. Kalau memang ya teman Islam di surga semua, ya mungkin teman saya yang saya temani sama Islam itu yang bantu saya ke surga gitu aja kok. Simple. Iya, iya. Jadi gini. Nanti itu di akhirat itu memang penyesalan itu nanti. Sebagaimana surat Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu nanti menyesal dia. Kenapa dulu saya tidak muslim? Ya. Atau nanti apa? Apa kata Allah? Wahai Yesus, Isa, kenapa mereka mentuhankan kamu? Emangnya dulu kamu ngaku sebagai Tuhan? Tidak ya Allah. Saya tidak pernah menyampaikan atau mengaku apa yang tidak engkau perintahkan. Justru aku mau menyampaikan apa yang engkau perintahkan. Aku sudah ngaku Tuhan, aku ini utusan. Matius 15:24. Aku ngaku nabi. Markus 6 ayat 4. Tugas saya penyampai firman. Yohanes 17:8. Bahkan saya sudah memperkenalkan Tuhan itu engkau ya Allah. Matius 11:25. Detail saya menjelaskan Tuhan itu engkau. Tiba-tiba ketika saya tidak ada, malah saya dituhankan. Bahkan anehnya, selamat katanya kalau mentuhankan saya. Itu bukan ajaran saya. Itu. Jadi penyesalan nanti, ya tidak masalah. Cuma, jangan cuma, apa kata nanti. Loh, ngapain nanti wong sekarang udah jelas kok. Untuk mencari kebenaran sekarang lu jelas banget datanya. Ngapain nunggu nanti? Apa kata nanti? Jadi teliti dulu. Periksa Bibelnya. Siapa itu Yesus? Siapa Tuhan yang dikenalkan Yesus? Ya diteliti, jangan cuma yang penting imani saja. Ini bahaya nanti. Ya makanya orang-orang yang menjadi mu'allaf itu rata-rata karena meneliti. Gara-gara debat, loh kok Bang Juma ini selalu mengatakan Yesus bukan Tuhan, pakai Bibel lagi. Bener nggak? Loh kok iya? Loh kok iya? Iya. Akhirnya mu'allaf. Ya. Makanya jangan tertipu. Ya, gitu. Wong punya kitab suci ini kan petunjuk. Gitu. Kalau boleh nambah dikit aja, Ustaz. Ini enak nih, Bang Flori. Gini Bang Flori. Boleh Ustaz ya? Izin. Harus boleh. Untuk masalah abang bilang, ini keyakinan masalah pribadi. Loh, bukan masalah pribadi dulu bang. Abang bilang ini adalah keyakinan. Nah, yang namanya yakin kita harus tahu apa yang kita yakini. Kita yakin karena apa? Bukan tiba-tiba pokoknya aku yakin. Dan gitu dong. Masa kita sebagai manusia yang katanya makhluk paling sempurna, tiba-tiba kita yakin atas sesuatu yang kita tidak tahu apa yang kita yakini. Kucing aja bang kalau mau makan dindus dulu, bener? Nggak ada itu. Kucing makan wortel itu nggak ada bang, karena dindus dulu. Masa abang meyakini sesuatu yang abang nggak tahu, yakin karena apa gitu loh? Silakan bang. Terima kasih edukasinya gini ya. Saya sorry pribadi,
Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya sudah melalui contoh ketika saya dilahirkan di dunia ini, diberi baptis, ya, ini dalam ajaran saya loh, sekedar sharing. Setelah saya diberi baptis, saya diberikan namanya dalam ajaran kami sakramen komuni suci dan gitu. Setelah lalu itu, ya itulah yang membuat saya yakin karena saya sudah melalui ada beberapa tahapan dalam ajaran. Nggak mungkin sampai setua gini, saya batalkan semua itu, nggak mungkin bang, kan gitu. Ya, mungkin saya lagi satu aja sakramen yang namanya sakramen minyak suci, yang nanti akhirnya ketika sakratul maut saya diberi minyak suci untuk bagaimana mungkin menyucikan diri saya seusia dari 0 sampai seusia itu dalam ada dosa dan salah, dan disitulah disebut berikan sakramen minyak suci. Makanya saya bilang gini bang, dalam ajaran kami Katolik bukan hanya berdasarkan Bible, itu ada tradisi suci dan magisterium. Beda lah Kristen lain dan sama Katolik. Kita punya itu ada 3 pilar dalam ajaran Katolik, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Saya hari ini kalau satu pun santo-santa dalam ajaran Katolik yang sudah meninggal dan dia mewartakan bahwa kita semua keluarga Katolik, karena saya ini udah diancam masuk neraka. Saya mau pulang nih mewartakan bahwa Katolik pindah semua ke Islam karena salah. Mungkin karena ini sudah bicara tradisi yang sudah ribuan tahun, sudah ajaran ribuan tahun. Per hari ini kita cerita tentang ini, ya terlambat bang. Mohon maaf, terima kasih. Oke, jadi gini ya. Kalau kita mengikuti udah tradisi, saya lahir gini-gini. Walaupun saya ya gitu mikirnya. Saya ini muslim, karena memang saya lahir dari orang muslim. Tapi kan saya coba saya cek. Kan saya punya kitab, bener nggak? Ternyata masalah ketuhanan final dalam Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Oh iya, benar-benar Tuhan itu Allah. Dia yang esa, qul huwallahu ahad. Yang tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Dialah yang harus disembah, An-Nisa 36. Karena dialah pencipta langit dan bumi. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Dia maha kuasa, Ali Imran 186. Oh, berarti saya sesuai sudah. Terus saya gini, mikir saya. Itu kan saya pakai kitab saya. Walaupun Kristen, menurut Kristen bener, wong dia punya kitab. Ternyata saya teliti kitabnya. Ternyata salah Kristen menurut kitabnya sendiri. Karena Yesus sama seperti Islam. Ya, Tuhan itu Allah. Ya, di dalam Markus 12:29. Yang tidak bisa dilihat. Ya, Yohanes 5:37. Kalau ingin selamat, Tuhan karena Allah. Matius 19:16, Yohanes 5:37. 24. Berarti Kristen salah menurut kitabnya sendiri kalau Kristen. Kalau kami benar menurut Allah, inna dina indallah Islam. Kalau Kristen yang mengatakan Kristen ini salah, Yesus sendiri. Kan tidak ada yang sesuai dengan ajaran Yesus Kristen. Tuhannya saja beda. Tentang ketuhanan mereka beda dengan Yesus. Mengimani Yesus berbeda mereka. Nah ini saya punya data semua itu. Gitu ya. Nah kalau cuma saya lahir dari Kristen ya Kristen. Orang yang lahir dari punya orang tua menyembah pohon beringin, masa mau pasrah? Ya udahlah, orang tua saya nyembah pohon beringin, saya juga akan menyembah pohon beringin. Gak kayak gitu. Makanya Allah mengutus Nabi, Yesus, Musa, supaya orang yang lahir dari penyembah berhala tahu melalui Yesus Tuhan itu Allah. Ya. Tidak ada Yesus mengatakan gini, ya udahlah, wong kalian memang orang tuanya menyembah pohon beringin, silakanlah sembahlah. Tidak gitu, tapi diluruskan oleh Yesus. Salah kamu, Tuhan yang benar itu Allah yang esa, yang tidak bisa dilihat, yang tidak serupa dengan apapun, tidak mau turun ke dunia. Makanya dia mengutus saya memperkenalkan dia kepada kamu. Yesus gitu. Gitu ya, silakan. Ya, Ini baik. Terima kasih. Jadi gini. Ya, silakan. Baik, terima kasih ya Bang ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita ini kan ada istilahnya magisterium. Jadi kita punya struktur fungsionaris pastoralnya itu rapi Bang. Rapinya gini. Dari
pemimpin tertinggi Paus Suci sampai di dalam KBG itu kan udah diatur. Bagaimana saya seorang diri yang dalam diskusi Komal malam ini menggiring opini bahwa ajaran Katolik begini-begini. Ya, seperti itu. Itulah susahnya kami di dalam Kristen Katolik Roma. Karena memang dalam strukturnya itu, dalam ajaran itu sudah diatur dari pusat yang namanya Bapak Suci, yaitu pemimpin gereja Katolik sedunia. Bahkan sampai di KBG dalam lingkungan kecil RT itu. Kalau diajarkan A ya A. Kalau dia keluar dari ajaran itu, berarti itu namanya apa namanya itu apa ya? Mau bilang pembangkang bisa saja atau disebut apa gitu. Ada istilahnya Bang ya. Gitu. Karena kita diajarkan itu memang terstruktur. Bukan saya menurut saya sendiri ajaran sendiri lain, ajaran di lingkungan sebelah lain. Dan itulah makanya yang terbawa dalam polarisasi kami dalam ajaran Katolik seperti itu. Nggak bisa sembarang gitu loh. Kalau kita mau ubah ya ubah dari atas. Kalau mau dalam sistem republik kita ya dari presiden sampai di RT. Kan gitu. Kita ini kan sudah mendunia pemimpinnya. Semua teman-teman Islam juga udah tahu. Satu pemimpin yang gak ada dua. Yang mana itu dia menjadi paus. Yang disebut orang suci, orang Katolik disebut Bapak Suci. Ya. Kalau Bapak Sucinya mengatakan seperti itu, ya otomatis termasuk saya umatnya yang lemah ini pasti akan ikut Bang. Diskusi malam ini kan itu individu antara saya sama Abang. Walaupun di dalam Komal ini banyak mungkin teman-teman Katolik yang nanti mungkin framing saya, oh kenapa kalian gitu ya? Udah namanya diskusi, salah benar ya ngomong. Nggak ada undang-undang mengatur bahwa oh kau salah penjara, nggak ada. Saya rasa seperti itu Bang kalau mau sekedar sharing. Karena ajaran Katolik itu dia punya strukturnya rapi. Nggak bisa gonta-ganti kitab sucinya, nggak bisa ayatnya ditafsir sembarang. Kan gitu Bang. Kalau mau kita bicara tentang Katolik, yang ngomong dari Roma sana sebagai Bapak Suci pusatnya Katolik. Kan gitu Bang. Terima kasih. Ya makanya, kenapa kalau gini, kalau Islam itu menyampaikan kebenaran lewat dakwah, menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau Kristen dan Katolik, imani saja. Yang penting dari atasnya gitu. Mereka tidak bisa pakai dakwah menurut firman Tuhan, tidak bisa. Makanya Islam pede kalau dialog. Karena memang ada data-data, dalil-dalil dari Tuhan. Ya, yaitu kitab suci. Kalau Kristen dengan Katolik, walaupun punya kitab suci, gak berlaku. Buktinya kalau dialog, gak berani mereka pakai data. Gak tahu mereka. Ya, ajaran Yesus yang sebenarnya nggak tahu. Yang penting menurut atasan kayak gini. Nah ini bahaya ini. Ya, ketika diajarkan ke orang, gimana caranya orang mau percaya? Wong cuma modal imani saja. Kalau saya mau diskusi gini Bang ya, kalau mau saya diskusi, saya juga sering nonton teman-teman Katolik sama Katolik, diskusi Katolik sama Kristen, bahkan Katolik sama Islam, ya memang gitu ceritanya. Ada yang bilang, oh nggak mampu. Bahasa ini kan udah di mana-mana juga aku dengar. Tapi saya sebagai orang Katolik ya mengamini saja. Karena pernyataan ini tidak ada yang mengatur gitu loh. Tidak ada yang mengatur. Karena kita ini nggak pernah dibuka dalam sebuah undang-undang bahwa contoh Kementerian Agama nanti undang semua tokoh-tokoh agama kita debat cari kebenaran. Saya juga mau nonton tuh dari sampai awal sampai akhir acara TV. Biar aku tahu mana yang benar. Ya, sudah disahkan oleh pemerintah, ada masalah, dialog, sampaikan pakai data. Tapi kan Kristen tidak ada yang mampu membuktikan ketuhanan Yesus, gak ada yang mampu mereka. Halo, mau tahu Halo. ketuhanan Yesus? Silakan. Baca Lukas 2 ayat 11. Oke. Baca Lukas 2 ayat 11. Nah, kayak gini deh. Lukas 2 ayat 11. Baca ayat 2-2-nya. Yesus diserahkan kepada baca dulu, Tuhan. baca Iya. dulu. Hari ini telah lahir di kota Daud, Yesus Tuhan, iya, Tuhan di kota Baca Daud. dulu. Ya udah itu. Percaya malaikat kan? Oke, sekarang di ayat iyalah. 22-nya gimana bunyinya? Oke, di ayat 22-nya gimana bunyinya? Apa dulu bunyi 11 tuh? Ayat 11. Oke, di ayat 22-nya
Kalau di ayat Bukan 11 dua-duanya Yesus saya lahir. bilang. Hmm? Bacalah, baca dulu. Kalau Oke. percaya pada malaikat. Iya, saya sudah tahu semua ayat itu. Jadi yang Tahu iya, semua. ayat yang kamu baca itu intinya Yesus ini Tuhan yang lahir. Tapi di ayat dua-duanya Yesus Siapa yang bilang diserahkan itu? kepada Siapa yang Tuhan. bilang? Malaikat Ya. kan? Malaikat kan? Percaya kau malaikat? Oke. Bagaimana Percaya dengan kau ayat malaikat? yang lain? Percaya malaikat? Percaya pada Berarti ada malaikat? berapa Tuhan itu? Ya, oke, Enggak, ada dengar berapa dulu. Tuhan itu? Dengar Ayatnya dulu. dihapus Ustaz, dihapus ayatnya dihapus. Oh enggak, percaya dulu sama Nggak mau malaikat. satu ayat diambil, yang lain kagak, dihapus aja, hapus. Percaya dulu. Itu aja dulu. Ya. Itu aja dulu. Ya udah, berarti yang lahir Percaya Tuhan. pada Hah? Iyalah, Tuhan. malaikat yang katakan. Iya, ya udah, Malaikat, Tuhan percaya di sama situ ya. malaikat kan? Iya, iya, Tuhan kan di situ kan. Oke. Sekarang Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan di ayat setelahnya. Tuhan yang mana lagi? Iya. Ya memang itu dia. Malaikat yang mengatakan, malaikat yang mengatakan Tuhan. yang saya lalu di ayat Percaya. setelahnya Yesus Percaya. diserahkan Enggak, kepada gini. Tuhan. Percaya kau bahwa kuasa Tuhan. Ya itu udah saya besar. nanya ke kamu. Lalu Tuhan Yesus ini diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Makanya kuasa Tuhan tidak masuk logikamu. Makanya gini bang, gini. Makanya jangan masukkan. Gini. Tunggu. Kalian kalau debat dengan apologet Islam, kalian pakai data satu, akan saya bantah pakai Bible puluhan data itu. Sebelum Anda ngomong, saya sudah tahu dalil-dalil untuk menyanggah itu. Silakan cari lagi ayat mana lagi. Saya bantah pakai ajaran Yesus dalam Bible. Silakan. Boleh saya tanya, Bang? Boleh saya Kalau saya tampilin boleh enggak Ustaz? Sebentar aja, semenit aja Ustaz. Saya cukup Ustaz. Ini kan Bang ya. Ini ada koma, di sini ada koma. Di naskahnya enggak ada koma, Bang. Andaikan koma ini di naskah aslinya, koma ini enggak ada. Andaikan koma ini kita coba hapus saja dulu ya. Di sini kan gini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus ini kan juru selamat ya, yang diurapi Kristus Tuhan. Maksudnya Kristusnya Tuhan di kota Daud. Cobalah ini di komain. Jadi apakah dengan koma ini, modal koma bisa nuhanin anak orang gitu? Coba hilangin nih koma. Juru selamat Kristusnya Tuhan di kota Daud. Kenapa harus ada koma di sini? Naskahnya enggak ada koma, Bang. Ayo, Bang Almabeher dijawab. Masa modal koma Abang dapat Tuhan sih? Ya, boleh saya sambung ya Bang ya. Halo. Silakan. Seperti yang tadi disampaikan oleh teman saya di sebelah ini, ya kalau mau kita baca dalam kitab suci, kejadiannya Yesus sampai ada di dunia ini aja, itu kan kabar gembira dari malaikat. Nah, setiap insan manusia umat di dunia ini kalau nggak percaya malaikat ya, termasuk Bunda Maria saja waktu itu, waktu menerima kabar gembira itu, masih juga mengatakan bagaimana mungkin saya mengandung barang saya belum bersuami. Nah itu manusiawi sekali karena merasa itu ganjal dan rasa itu ganjil. Ya, tapi kami melihat bahwa ada kuasa Allah di dalam situ melalui malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Ya, ini kisahnya ini dulu aja. Bukan berarti bahwa kita lihat manusianya Yesus memang anak manusia. Tetapi bagaimana kuasa Allah melalui malaikat Gabriel untuk memberikan kabar itu kepada Bunda Maria? Kisah terakhir lanjut dan terakhirnya itu saja wafat baru bangkit, ya hidup, gitu loh. Oke, Ya, saya bantah pakai data. Oke, sudah. Sabar bang. Artinya bahwa kalau kita Silakan belajar, lihat lagi. kalau kita pelajari semua para nabi, itu kan pengorbanan sangat besar. Pengorbanan sangat besar untuk bagaimana membuktikan kekuasaan Allah, kan gitu. Sudah. Oke, udah. Ini datanya ada pada saya semua. Silakan. gini. Oke. Bagaimana mungkin Maryam bisa melahirkan kalau bukan kuasa Allah? Loh, yang lahir di situ ada 3 wanita sama.
Pertama, Elizabeth mustahil punya anak karena dia mandul. Mana datanya? Lukas 1 ayat 7. Yang kedua, Maria mustahil punya anak karena dia perawan. Mana datanya? Lukas 1:27. Maka caranya Tuhan memberi anak, Tuhan mengutus malaikat dulu memberitahu kepada Elizabeth, Lukas 1 ayat 11. Ya, lalu kepada Maria Tuhan mengutus juga. Ya, apa kata malaikat? Maria jangan heran. Sebelum ini juga Tuhan mengutus saya kepada Elizabeth. Elizabeth dengan kamu sama, tidak mungkin punya anak karena dia mandul. Kamu perawan. Tapi Tuhan berkehendak. Lukas 1:26. Makanya bayi yang dilahirkan ini dua-duanya dipenuhi Roh Kudus. Ya, mana datanya kepada Elizabeth dipenuhi Roh Kudus? Lukas 1:15. Kalau kepada Yesus, Lukas 1:35. Jadi Kristen ini tahunya cuma Yesus. Padahal ada 3 wanita yang mustahil punya anak Allah berikan. Caranya sama. Sebelum mengandung, Tuhan mengutus malaikat dulu memberitahu. Tapi karena Kristen ini fokus ke Yesus doang, nggak ngerti Bible. Akhirnya cuma Yesus katanya. Hebat ya. Kehendak Tuhan bisa lahir tanpa ayah. Padahal ada 3 wanita yang diberi anak. Mustahil juga. Gitu. Jadi kalian ini bang, nggak usah pakai Bible kalau debat ya. Gini bang Kalau ya, debat nggak usah pakai Bible. Kalian nggak ngerti Bible kalian. Imani tadi saja. Ya. tadi abang bilang Elizabeth itu kan Yohanes Pembaptis ya. Kita tetap percaya karena yang mempermandikan Yesus di Sungai Yordan itu adalah Yohanes Pembaptis. Jadi kita mengimani semua, bukan kita nggak percaya, ini imani semua. Nggak pernah kita yang orang baik kita tidak imani, iman semua. Yang mungkin nabi-nabi lain kami bisa mengimani, mungkin saja yang tidak diimani, yang kurang dipercayai iman orang Katolik itu adalah Nabi Muhammad gitu loh. Itu aja, minta maaf, ini kita mau jujur aja. Oke. Kita tidak mengimani itu. Oke, saya Mengimani jawab. itu adalah Nabi. Anda Kristen ini bang, bukan mengimani Yesus. Mereka ini membantah Yesus. Apa yang Kristen imani dari Yesus? Gak ada. Kata Yesus, aku ini utusan Nabi, penyampai firman. Malah dituhankan Yesus sama Kristen. Padahal kata Yesus, Tuhan itu Allah Bapa yang tidak bisa kamu lihat, tidak mau turun ke dunia. Ya. Nah ini, jadi Kristen jangan ngomong, saya ini percaya ke Yesus. Tidak, 100% Kristen tidak percaya ke Yesus. Coba kalau memang percaya, Anda imani Yesus sebagai apa? Ayo, kalau memang percaya. Sebagai apa? Ya kita percaya sebagai Tuhan. Nah, di mana datanya Yesus ngaku Tuhan? Lukas Ya. 2 ayat 11. Percaya Berarti malaikat ada 2 tidak? Tuhan. Enggak, percaya malaikat sama malaikat tidak. Nah iya, saya nanya. Berarti Kalau ada tidak 2 percaya Tuhan. malaikat, ya pantas kau tidak percaya Oke. Yesus Tuhan karena tidak percaya Kalau, malaikat. kalau Yesus diberi kekuatan malaikat, percaya kamu? Masa ada Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Percaya sama malaikat, itu yang saya tanya dulu. Nah iya, terus Yesus diberi Percaya. kekuatan malaikat, Berarti kau kamu percaya? kau percaya itu Yesus Tuhan kalau Oke, percaya malaikat. sekarang gini. Kamu percaya ke Yesus enggak? Percaya. Percaya bang. Oke, Dia sebagai Tuhan yang Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Dirinya atau Allah? Allah sama Sebagai iya dirinya sendiri, Di mana datanya? tapi Di mana dia sebagai datanya? manusia. Iya, di Karena mana saya percaya datanya? kata-kata malaikat. Ada baca dalam Alkitab. Menurut Yesus siapa Tuhan yang benar? Aku dan Bapa satu. Tahu? Oke, Ada katanya, kan? saya bantah. Nah. Oke. Aku dan Bapa satu, mereka juga satu. Yohanes 17 ayat 21. Aku Bapa mereka satu. Yohanes 14:20. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku Bapa mereka satu. Yohanes 17:14. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Mereka di dalam Allah anak-anakku. 1 Yohanes 4 ayat 13. Kamu di dalam Allah anak-anakku. Bukan cuma Yesus. Makanya kalian kalau mentuhankan Yesus jangan pakai Bible. Karena Bible itu musuh terbesarnya Kristen. Silakan. Kalau pernyataan abang seperti itu, menurut kami juga enggak ya. Enggak, kuncinya dia ini enggak Bang. Kuncinya dia ini enggak percaya malaikat. Kata-kata malaikat saja tidak dia percaya. Kamu udah percaya ke Yesus? Kau tidak percaya Ayo. malaikat, kata malaikat saja tidak percaya kau kan? Saya percaya ke Malaikat Yesus. sudah menyatakan.
Iya. Malaikat Saya sudah percaya ke menyatakan Yesus itu Tuhan. Ya kan? Coba. Kau tidak percaya. Oke, sekarang daripada kamu udah percaya ke Yesus. Ayo. Saya percaya. Oke, siapa Yesus itu? Tuhan Nah, Allah. kata Yesus, Allah Bapa yang Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Oh, iya. Mana yang benar? Iya, yang kepastiannya ini. Kata Enggak, kepastiannya Yesus, ini. Tuhan itu Pantas Allah kau tidak, Bapa. enggak. Ya, ayo. Pantas kau tidak Iya. percaya Yesus Tuhan karena tidak percaya kata-kata malaikat. Itu aja, udah. Itu Kamu udah kesimpulannya. percaya ke Yesus? Kedua, ada yang saya tanya lagi. Kira-kira? Apakah sezaman mereka itu Isa dengan Harun, kemenakan Harun? Oke, saya jawab. Jadi Maryam 28 ya. Ya ukhta Harun. Di situ bukan saudara kandung. Coba baca. Saya ini Bang, santri saya. 10 tahun saya nimba ilmu, udah pernah pulang itu. 10 tahun. Per kalimat saya tahu kalau Quran. Wong Bible kamu lo saya kuasai. Apalagi kitab saya. Jadi Iya. Maryam ayat 28 itu, ya ukhta Harun, maksudnya apa? Maryam ini mulai dari dulu terkenal orang solehah. Ya, sampai mereka memberi gelar, memberi julukan, sebutan. Oh ini Maryam ini sama seperti Nabi Harun zaman dulu. Nabi Harun juga soleh. Tiba-tiba Maryam ini melahir tanpa suami. Akhirnya, wahai Maryam, ya ukhta Harun, kamu ini loh, bagi kami ini seperti Nabi Harun. Ya ukhta Harun, saudaranya Harun. Maksudnya apa? Dalam hal solehah, Nabi Harun soleh. Sama dengan gini loh. Dulu ada debater ya, ditakutin pendeta-pendeta. Ahmad Didat namanya. Dulu. Sekarang ada Bang Juma, ditakutin pendeta-pendeta. Akhirnya kami mengatakan, wahai Bang Juma, saudaranya Ahmad Didat, bukan berarti saudara kandung. Dalam hal dialognya luar biasa. Ya. Nah, ukhta Harun, Maryam saudaranya Harun dalam hal kesolehannya. Bukan saudara kandung beneran. Ya, baca. Saya ini mempelajari kitab saya, bukan hanya terjemahan. Asbabun Itulah. nuzulnya, Saya tafsirannya. boleh potong ya Bang ya. Maaf ya, Ya, maaf. silakan. Jadi ceritanya Silakan. itulah bedanya. Kalau teman-teman melihat di komal-komal Islam, semakin mendalam dia mempelajari tentang Kristen, pasti dia akan ngomong. Sebaliknya orang Kristen semakin mendalami ajaran ke Islam, pasti dia semakin mencintai. Itulah bedanya. Iya. Itulah Oke. bedanya. Tahu. Biar Oke, saya sudah jelaskan. saya jawab. biar saya Oke, jelaskan. saya jawab. Yang benar gini, Bang. Dengan adanya dialog, pasti banyak orang yang mualaf. Berapa ratus sudah yang dimualafkan apologet Islam. Ya. Semakin orang Kristen debat, semakin mereka ini tidak percaya ke Yesus. Nyatanya, coba ada nggak orang dialog murtad? Yang ada mualaf setiap hari. Berarti kebenaran ada pada kami. Sedangkan kalian kalau ingin memurtadkan orang, jangan dialog. Karena kalian tidak percaya ke Yesus. Kalian tidak ngerti Bible. Lalu bagaimana caranya saya dakwah tata? Pakai sembako. Ya, jangan pakai Bible. Enggak apa-apa. Kalau pakai Bible itu loh musuhnya kalian. Enggak apa-apa. Kalau Abang bilang sembako, kami amini. Itulah kami. Itulah Iya, kami. iya. Memang kami diajarkan untuk begitu. Enggak boleh merendahkan orang lain. Ketika merendahkan orang lain, berarti kita merendahkan Tuhan. Karena masa sama manusia itulah gambaran Allah. Intinya udah ada perlawanan nih. Artinya gini Bang, artinya begini ya. Setiap orang yang mempelajari ilmu itu pasti dia akan menemukan sesuatu hal yang nanti pasti dia akan itu menjadi juru kunci. Lo salah, ini yang benar. Lo salah, ini benar. Saya selama mengikuti ke teman-teman apologet Katolik yang telah mempelajari Islam, dia mengajarkan gini loh. Sejelek Belum atau tuntas ini dulu, sebaiknya Bang. Islam, kami Biar tidak pernah dituntaskannya ini diajarkan dulu. bahwa jeleknya mereka gini. Enggak pernah, karena itu dosa. Karena banyak ngeyel mereka. Biar dituntaskannya ini dulu, Bang. Tahu di Alkitab, Miriam bukan Maryam, Miriam saudara Musa dan Harun kandung. Jadi dicopot-copot, dibilang dikira Miriam itu saudara Harun. Saya Udah jelaskan dijelasin itu Alkitab kami. Udah ya. Itu kan, udah gini Bang. mengerti. Yes. Pokoknya gini Bang intinya Bang. Jangan mentuhankan Yesus pakai Bible. Berhadapan dengan tahta nanti gimana?
Nggak apa-apa bang, itu urusan. Dengar dulu. Ya udah, ayo kita berharap. Dari situ kita lihat kebenaran kitab. Dari situ kita lihat kebenaran kitab. Masa Harun kemenakannya Isa? Kan? Sudah dijelasin Masuk akal barusan. enggak? Berarti, nah, jadi saya jelaskan Harun, Musa, Miriam itu bersaudara. Miriam bukan Maryam, Miriam. Iya Saya memang. jelaskan Bukan Alkitab. Miriam. Terus Saudaranya Harun yang memang ketiga, Miriam, bukan Maryam. saya tanya lo, karena saya kira kau hebat, karena ngaku-ngaku hebat kau. Saya apa? Kita saudara Allahmu itu setanah punya air, wujud Bang. tidak? Allahmu punya wujud tidak? Kenapa? Allahmu punya wujud tidak? Allahmu Punya punya apa? wujud tidak? Oke. Allahmu punya wujud tidak? Oke. Oke. Punya atau tidak? Oke, oh ya ini saya jawab. Allah itu ada tapi tidak serupa dengan makhluk. Mana datanya? Asyura ayat 11, Keluaran 9, 14, Yesaya 40, 18. Sama Tuhanku dengan Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus. Hanya itu yang saya tanya, Tidak serupa berwujud dengan tidak? apapun. Hanya itu yang saya tanya, berwujud tidak? Ya wujud ada. Berwujud tidak? Ada. Iya ada. Ada wujudnya? Ya ada. Wujudnya apa? Apa wujudnya? Loh, makanya, oke, makanya itu. Ya, Allah itu Alah, si ada. Zuma juga bilang enggak. Kemarin saya berdebat dengan si Zuma. Ya, ini, Kemarin. makanya. Coba, Jadi coba, udah coba. beda dengan Coba. kau kan? Udah beda. Loh, ini saya jawab pakai 3 data ini. Jadi, Yesus, Musa, Nabi Muhammad menyampaikan Tuhan itu ada. Siapa? Allah. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12, 29. Terus, Qul huwallahu ahad. Ada Allah, kata Yesus, kata Nabi Musa. Cuma kata Yesus, kata Musa, tidak serupa dengan apapun wujudnya. Ya, mana datanya? Keluaran 9, 14, Yesaya 40, 18. Ya, sama Yesus dengan Musa, dengan Nabi Muhammad Tuhannya. Sama-sama Esa, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Kalau ajaran Kristen, Tuhannya pagan, manusia Yesus. Kelihatan, turun Boleh ke saya dunia. tambah, Bang? Kayak dewa-dewa. Coba baca. Kisah para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun ke bumi, mengambil rupa manusia. Itu ajaran Kristen. Oke, silakan. Kristen mana ya? Saya baru tahu juga bahasanya. Tapi saya mau katakan demikian begini ya bang. Ya Gimana? tadi saya simpatik sekali abang bilang banyak mualaf. Ya sejujurnya kami di Kristen Katolik Roma bahwa ketika dia memindah ke agama atau ajaran Islam, ya itu urusan Tuhan dengan dia, bukan urusan Katolik dengan Islam. Ya saya mengatakan demikian, bukan karena komal, karena memang itu Tuhan mungkin mengutus dia untuk ikut jalan itu, tidak menjadi persoalan. Tapi timbal balik juga banyak teman-teman Muslim sana bukan melalui komal tapi melalui Melalui mujizat. sembako. Melalui sembako kalau Kristen. Melalui mujizat nyata. Tunggu gini ya. Kalau pindah agama gara-gara sembako, ini bukan kebenaran karena perut. Yang penting nggak makan. Mau bener Tuhan atau salah, yang penting saya makan. Tapi kalau lewat dialog, kayak Bang Juma memualafkan banyak orang, ditanya, kenapa kamu mualaf? Iya, karena saya sering nonton debatnya Bang Juma gitu. Berarti bener-bener dia meneliti. Iya ya, Bang Juma bener. Ternyata Yesus bukan Tuhan. Dicatat semua ketika Bang Juma menjelaskan ayatnya. Aduh, tertipu maning kita son oleh Bible son, oleh pendeta, kata mereka yang ngaku-ngaku yang sudah mualaf itu. Gitu. Boleh Jadi sambung ya bang ya, boleh saya sambung ya. Saya bukan membantah bang, saya bukan membantah. Saya minta maaf sama sekali. Saya tarik pernyataan abang bahwa karena sembako, bicara iman tidak bisa diperjualbelikan bang. Sekali lagi saya mengatakan, apalagi kami di Katolik, nggak bisa dijual-belikan. Itu antara dia dengan Tuhan yang mengatur. Ya ini saya mengatakan demikian. Selama saya hidup di dunia ini, selagi saya ajaran Katolik, saya tidak pernah bahwa dia masuk Katolik karena sembako atau Katolik ikut Islam karena sembako, enggak. Ada dua pilihan, mungkin karena kawin atau dasar cinta, atau mungkin ada hal-hal lain. Ya itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi saya secara pribadi sebagai saudara di Katolik tidak bisa menghakimi beliau karena itu pilihan dia. Oke. Ya. Sekarang Bang, kalau bukan karena sembako atau lainnya, Tuntaskan dulu itulah. kalian- Tuntaskan dulu Tunggu. itulah.
Kalau memang bukan karena sembako atau lainnya, kenapa kalian tidak bisa membantah ketuhanan Yesus pakai Bible? Justru kalian melawan Bible. Kenapa? Ayo. Tidak nyambung bang, tidak nyambung itu antar sembako dengan Coba. Tuhanan Ya Yesus. coba, coba kumpulkan ayat-ayat yang Anda pahami bahwa Yesus Tuhan menurut Bible. Kan nggak ada kan? Tadi Tapi dari kalau saya mengatakan Yesus bukan Tuhan, datanya saya kuasai semua dalam Bible itu. ya Gimana? tadi kan abang tanya ke abang toh, percaya malaikat ya, karena malaikat saja mengakui bahwa itu Yesus Tuhan. Kalau kita tidak percaya malaikat ya saya bingung dari mana kita ajaran ini. Kamu percaya ke Itu- Yesus? Kamu percaya ke Yesus? Ya kalau malaikat percaya bahwa Yesus itu Tuhan, saya percaya. Oke, menurut Yesus siapa dirinya? Ya itu karena kerendahan hatinya Yesus bahwa dia itu menyatu Wah, dengan di mana ada Tuhan? Saya ini sebenarnya Tuhan ya. Masa ada gini? Saya ini sebenarnya Tuhan, tapi karena saya tawadu, saya tidak mau ngaku Tuhan. Ya salahnya orang kalau tidak mentuhankan Tuhan. Justru dia harus ngaku. Yesus, ya Tuhan, kamu ngaku ke mereka ya kamu utusanku ya? Iya. Dan kamu kenalkan Tuhan itu aku Allah. Iya. Dikenalkan oleh Yesus. Nah kalian malah dilantik jadi Tuhan. Dapat data dari mana? Udah tahu obok-obok Bible itu gak ada. jangan di mute bang. Artinya Ya kita silakan. boleh di mute. Ya silakan. Gantian ya. Silakan. Nggak etis. Kalau abang cerita saya diam nggak boleh mute lah. Artinya kan gini ya. Kalau kita bicara tentang ketuhanan Yesus, ya itu tadi awal aja Yesus sampai lahir itu kan malaikat itu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah sekarang kita yang Kristusnya Tuhan, Bang. Tadi itu ketolong koma aja, Bang. Yesus Kristus, Nggak ada- Bang. Yesus Loh, Kristus, Bang. mau ditunjukin, Bang. Kristusnya Tuhan, Bang. Ntar dulu ya. Kristus kan banyak ya. Yang namanya Kristus yang diurapi itu banyak. Ini loh, coba. Belum ku ilangin nih. No, nih. Juru selamat satu. Kristus. Kristus ini ditolong koma. Andai koma ini ndak ada, Bang. Jadi Kristus Tuhan nggak ada. Kristusnya bukan Tuhan udah ada. Gitu loh. Maksudnya Kristus Tuhan itu Kristusnya Tuhan di kota Daud. Masa modal koma doang? Sekarang gini Bang. Sekarang gini Bang. Mana mungkin Yesus Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat. Lukas 22:43. Mana mungkin seorang Tuhan tak bisa apa-apa. Aku udah bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Mujizat aja minta ke Tuhannya. Yohanes 11:44. Mana ada Tuhan punya Tuhan? Kalau saya mau lanjut tentang itu abang gini ya, Yesus tuh tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Betul. izin dari Apa-apa. Bapaknya. Karena Yesus sama Berarti Allah. siapa yang Tuhan? Berarti yang Tuhan yang mana? Kalaupun nanti Yesus itu berbuat sendiri, berarti ada dua Tuhan. Kan gitu loh. Betul. Berarti berapa Tuhan itu yang benar? Nah, satu, Siapa? Bapak atau Yesus? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berarti 3. Loh enggak, itu gini loh, itu menyatu itu. Aduh, ya kita mau jelasnya susah. Menyatu gimana? Coba, ketika dibaptis, ada Yesus, ada burung merpati, ada suara dari langit. Tidak ada menyatu itu. Bahkan Tuhannya Yesus ada di langit. Matius 18:19. Dalam Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Bukan menyatu. Dia mau pergi, Allahnya di langit katanya. Kata siapa menyatu? Ini saya mau sharingnya. Yesus wafat di salib itu, dia juga sempat berseru. Ya, ketika Yesus wafat di salib itu dia berseru, "Ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan?" Yang artinya bahwa Eli, Iya. lama sabachthani. ya, Eli lama Iya kan? sabachthani. Yang artinya bahwa Siapa yang ninggalin? saat itu Allah meninggalin dia karena dia tinggal jasadnya doang, rohnya itu udah nggak ada. Tetapi kuasa Allah karena dia hari ketiga, Gak ada roh bisa ngomong, Ustaz. Dia ngomong masih hidup, kok rohnya ada, makanya ngomong dia Eli, Eli. Itu ada rohnya sih.
abang ini kan Roh kalau nggak ada bang, orang itu nggak akan napas. Jangankan ngomong napas aja kagak. Itu kalau rohnya sudah nggak ada. itulah diskusinya teman-teman. Kita belum habis ngomong dipotong ya Ya udah. udah, silakan. Ya udah ya silakan dulu. Aku bilang waktu dia mau meninggal wafat di salib, waktu mau wafat sebelum dia wafat itu kan dia bilang apa? Eli Eli lama sabatani. Ya Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Setelah itu kan dia wafat. Berarti rohnya itu udah nggak ada, tinggal jasad doang. Nah, setelah itu kan dikuburkan pada hari ketiga ya dia bangkit kembali. Nah, kuasa mana? Kuasa apa itu? Kalau sampai dia kembali. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Lo pasti dibangkitkan oleh aku yang kuasa. Kan gitu, Bang. Saya nanya, bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan oleh yang maha kuasa atau Tuhan tadi. Berarti yang mana yang Tuhan? Nah itulah kita mau jawab dobel juga sampai mulut busa, Bang. Capek juga jawab. Ada pertanyaannya seputarnya hanya itu jawabnya. Seharusnya kalau dia Tuhan, pertama Tuhan tidak pernah mati. 1 Timotius 6:16. Dialah yang tidak pernah takluk kepada maut. Yang Abang. esa, yang tidak nampak. Abang. Pertanyaannya saya nanya ke abang, Tuhan bisa mati nggak? Benar, Tuhan itu nggak mati, tetapi raga. Oke. Raganya Yesus Tuhan apa bukan? Ya, Oke, Tuhan tidak pernah. Oke, Tuhan tidak pernah mati. Pertanyaannya, Yesus Tuhan apa bukan? Ini pertanyaan ini kan bosan ku jawab, Bang. Bosan ku jawab. Sampai Bukan 10.000 bosan. Sampai Anda tidak bisa. Bukan bosan. Anda tidak bisa mentuhankan Yesus pakai Bible. Karena tadi ku bilang raganya itu mati. Kenapa dia selalu mati? Eli Eli lama sabatani. Ya artinya bahwa saat itu dia mau wafat. Raganya mati dan dikuburkan. Tapi karena kuasa Allah dibangkitkan kembali raganya tadi dengan jiwanya itu loh. Coba cari nabinya yang kayak gitu. Bisa share. Elia udah usah mati langsung bangkit ke surga. Oh iya. Ada bang, ada. Apalagi? Yang satu, yang kayak gitu ada satu. Lazarus. Apalagi. Lazarus. Nah, Lazarus bang. Iya. Lazarus mati. ya. Baru terus bangkit. Apa bedanya dengan Yesus? Iya, terus yang membangkitkan Lazarus siapa? Ya sama bapaknya Yesus. Bapak, Sama. Oh, bapaknya. karena Yesus berdoa saat itu, Bapak, engkau mendengarkan aku, karena banyak orang yang mengelilingi aku, Pak, supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Hidupkan Lazarus, Pak. Berarti Lazarus dengan Yesus sama-sama dibangkitkan oleh Bapak. Saya kira Yesus. Saya kira Lazarus bangkit sendiri. Kalau Lazarus bangkit sendiri hari ini juga saya keluar dari Katolik. Sama dengan Yesus Sama bang. dengan Yesus. Yesus dibangkitkan juga. Iya, makanya Dan kami percaya itu. Ya udah, berarti Kenapa abang tidak adil? berarti kamu mentuhankan manusia yang mati, lalu dibangkitkan oleh Tuhan gitu. Jadi Tambah satu berarti Ustaz. Tambah Bapak, Roh, Yesus, Lazarus gitu. Intinya kalian ini intinya kalian mentuhankan manusia yang mati tidak bisa bangkit. Kalau saya mentuhankan yang membangkitkan Yesus. Ayo. percaya itu juga ya. Apa? Ya percaya saya. Oh ya udah, kalau percaya itu ya udah. Ya kalau kalian tidak percaya. Makanya, karena aku bilang, yang percaya ke Yesus itu saya, bukan Kristen. Kalau Kristen 100% tidak percaya ke Yesus. Oh, saya percaya, Bang. Saya percaya. Percaya sebagai apa? Iya. Itu sebagai Tuhan. Di mana datanya? Kata Yesus Tuhan itu Allah Bapa satu-satunya. Pertanyaan ini udah ribuan kali ku dengar. Jangan pakai. Karena itu topiknya kan Ya debatnya. makanya kalian ini imani saja. Kalau saya ada datanya dari Yesus. Itu bedanya. Iya. Masih banyak. Tadi juga aku dengar ada teman-teman yang masuk di Komal Katolik. Ya, mereka pernyataannya sebenarnya saya bagus, nggak salah. Ya, tetap kita giring bahwa terima kasih karena pendapatnya bagus. Ya, nggak pernah sudah. Oh, Bapak salah, Bapak ini karena bukan haknya saya itu haknya yang Maha Kuasa.
Iya, biar Yesus saja yang menentukan salah atau enggak. Kalau Kristen kan Yesus yang menentukan salah. Enggak, bukan hanya Yesus. Betul. Bukan hanya Yesus. Bukan hanya Yesus, Abang. Bang, kalau aku ngomong 1 tambah 1 sama dengan 5, salah tuh betul? Ya, kalau ilmu pasti ya salah. Lah, kenapa abang menyalahkan aku? Kan katanya bukan hak abang menyalahkan seseorang. Gimana? Katanya bukan hanya abang menyalahkan seseorang. Abang, Kenapa abang menyalahkan saya? abang testimoninya adalah menjurus ke matematika. Kan gitu. Ya ini konsep ketuhanan bang. Konsep ketuhanan abang nggak pasti gitu. Tebak-tebakan. Ya nggak apa-apa. Kalau memang tebak-tebakan ya nggak apa-apa. Lah aku tanya bang, kok nggak apa-apa sih? Kan gini loh. Abang punya hak untuk berpendapat seperti itu. Saya nggak bisa menolak bahwa itu salah atau benar. Itu haknya Bapak. Gimana saya bilang itu salah? Enggak, orang dialog itu bukan untuk saya, penonton, biar penonton tahu, oh ternyata Kristen ini tidak paham Bible, Ya bertentangan nggak dengan apa-apa. Kalau memang nggak paham ya nggak apa-apa. Terima kasih. Amin ini aja ngomong. Ya, Biar makanya, biar Karena- apa? karena Biar mereka- biar orang-orang itu tahu ngapain saya masuk Kristen. Wong Kristen loh bertentangan Karena dengan Bible. Kalau Gitu. mereka paham ya syukur. Kalau mereka paham ya syukur. Berarti ada ilmu. Iya, makanya itulah pentingnya dialog. Biar orang-orang Islam saudara saya tahu, oh ternyata Kristen mentuhankan Yesus, bukan menurut Ya. Yesus imani saja. Nah, gitu. Itu tujuan saya. Oh iya, tapi kan yang nonton banyak orang Kristen, Katolik, ada Hindu, ada Buddha, Iya, ada ada Konghucu, kan gitu bang. Tidak masalah. Makanya harus pakai data biar mereka percaya. Makanya saya Kalau juga Kristen kan bingung. nggak perlu- Saya juga Kalau Kristen bingung. kan nggak pakai data. Kalau saya sedikit bingung juga dunia ini, Ya, dunia bingung, kembali. nggak paham Bible. Kenapa saya gini nggak loh. bingung? Karena saya paham Bible. Iya bang, sorry bang, sorry bang. Cek sekak melolo nih Ustaz. Sebenarnya juga saya mau tanya, ada apa sih Islam sama Kristen? Kok nggak pernah ribut sama ke Konghucu, habis itu sama Hindu, sama Buddha? Saya sebenarnya mau tanya, ada apa Kan sebenarnya? mereka tidak pernah bawa sembako, datang-datang ke orang. Kristen yang pakai sembako. Makanya kami gini, Oten, Nah, kalau kalian ingin menyebarkan agama, jangan pakai sembako. Kasihan orang lapar gara-gara perut pindah agama. Padahal bohong. Kalau kamu berani nyebarin ilmu, ayo dialog dengan apologen Islam. Kalau berani pakai data, berani nggak? Takut, Kenapa takut? Nanti kita mualaf semua nanti kalau pakai dialog. Uang kami tidak pakai Bible mentuhankan Yesus. Nah, kan? Ketahuan kan? Kalau pakai Bible, kan? Satu lagi bang, abang nyomot nama Tuhan kita di dalam kitabnya abang. ALLAH dikatakan Allah itu Tuhannya orang Islam. Itu diaku dunia. Ini, Terus tamu dicomot. dulu, takut kabur nanti. Tamu dulu, sambut dulu. Takut Oten. Baru silik dong nggak? Ya bang, kenapa bang? Ya, Mau silakan. diskusi atau mau bertanya? Boleh Atau mau bantu? bertanya? Boleh. Boleh. Nanti dijawab pakai Quran dan Bible, ayo. Bang, kalau di dalam agama Muslim, puasa itu gimana bang? Oke, puasa itu kan sudah diajarkan. Nabi sahur. Sahur batasnya sampai subuh. Kalau sudah adzan, itu setar sudah. Lalu finishnya sampai kapan? Maghrib. Jadi kami ini ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalilnya ada, dipraktekkan oleh Rasulullah, diajarkan caranya. Sama seperti sholat, dalilnya ada, hakimi sholat, kerjakanlah sholat, diajarkan oleh Rasulullah. Beda dengan Yesus Kristen, mereka ke gereja, ada perintah dari Yesus, gak ada dalilnya, joget-joget gak ada, itu Kristen. Oke, silakan, apa lagi? boleh, maaf Buddha. Jadi Buddha, bang, kalau puasa itu berarti cuma nahan lapar bang ya? Iya, sama Sama seperti Yesus. nahan haus gitu bang. Yesus kan gitu, Yesus sama kan? Kalau kami umat Katolik ada juga puasa. Ya, di mana datanya? Ada dalilnya nggak? Kalau kami ada dalilnya. Kami dalam menyambut Paskah, menyambut Siapa yang ngajarin gitu bang? Ada nggak Ada dalilnya? puasa Dalil. kami. Ya dalilnya Siapa di yang mana? ngajarin? Tunggu dulu bang. Tapi kan kalau di abang puasanya kan menahan lapar, sama haus ya. Ini loh bedanya gini. Kalau umat Islam ada perintah, ada caranya. Kalau Kristen, dalilnya mana, perintahnya mana untuk Kristen?
Bagaimana caranya? Itu bedanya. Kalian itu tidak tahu apa-apa tentang Bible. Ya, nggak Silakan, apa-apa. pakai dada. Kalau saya bunda gini ya, dari tadi kita Kristen ya memang bingung juga karena Kristen ini ada Kristen Katolik, ada Kristen Ortodoks, ada Kristen Protestan. Ini kok sama-sama Katolik ini bang. Ibu Boru ini sama-sama Katolik. Protestan aja banyak beberapa aliran. Jadi memang serba salah juga disebut Kristen. Jadi kita Oke, sudah. Kalian tahu kenapa kalian tuh banyak denom-denomnya? Jawabnya ada dalam Al-Quran. Al-Maidah ayat 14. Karena mereka sudah merusak ajaran Yesus, Isa, maka oleh Allah akan ditimbulkan perselisihan di antara mereka. Akhirnya mereka sekarang ini dikomal-komal, bertengkar cakar-cakaran. Benar Al-Maidah 14 itu. Karena kalian tidak mau diajak kebenaran. Kalau Islam, saya ketemu Bang Juma, Masya Allah, berpelukan. Sama-sama dakwah bareng. Ketemu apologet manapun, bersatu kami. Ya, kalau kalian sudah ada dalilnya, kenapa kalian itu banyak denom-denom, cakar-cakaran di komal-komal itu? Dalilnya ada di surat Al-Maidah 14. Ya, Allah timbulkan perselisihan di antara kalian. Kita fair ini dialog ini di mute terus ini. Kan saya lagi ngomong, silakan. Ini bang, abang ngomong saya nggak nyambung karena saya diam. Ya, silakan ngomong apa? Jadi itulah makanya saya bilang di Katolik nggak ada yang bilang ubah-ubah. Tadi kan saya sudah bilang abang kan, yang ketemu abang sekarang ini kan ajaran Katolik Roma, Kristen Katolik Roma, nggak ada berubah. Yang diminta data. Yang diminta kan data. Kenapa data diminta Ustaz Tahta? Mau Katolik, mau apa, intinya kalian tidak ngerti Bible itu aja. Mau Katolik. Sabar Ustaz. Sabar lu. Karena Intinya Ustaz kalian Tahta pengen imani data. saja. Mau apapun denomnya, intinya imani saja kalian. Gitu loh. Cerenger lu Ustaz. Saya baru Gini bang. Aku jelasin Bang Flori. Sorry bang, saya baru dengar umat biasa bukan juga ustadz atau haji menyampaikan sampai Bapak Paus juga mengimani saja. Saya baru dengar malam ini bang. Terima kasih. Ya udah buktikan pakai data. Ayo sekarang buktikan pakai data. Iya. Buktinya kalian nggak bisa. Ya karena abang kan ketemu saya. Gini bang. Bang Flori, dengerin dulu makanya, dengerin. Kenapa Ustaz Tahta bilang data. Abang kan ngakunya Katolik. Katolik adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus, betul? Betul bang. Abang mengikuti Yesus itu atas pengajaran apa? Kemudian seperti puasa tadi, apakah Yesus mengajari seperti itu atau yang lain? Gitu bang. Oh ya. Kita harus tahu siapa yang ngajarin kok abang seperti itu, gitu loh bang. Ya kalau kita di Katolik, Yesus berpuasa di padang gurun itu kan 40 hari. Jadi kita mengimani dia seperti itu. Jadi bahkan waktu itu Yesus dicoba juga pada saat itu. Jadi kita 40 hari 40 malam itu kan? Iya di padang gurun. Ada ndak orang Katolik puasa 40 hari 40 malam? Siapa? Ada. Jangan Ada. Gini nanti. Ada. Hah? Ada. Siapa? Ada. Kalau kami Yesus bang makan puasa, di hari ke-40 ya? Yesus iya, makan di hari ke-40. Malam puasa ya. Ada. Ada siapa namanya? Kamu melakukan itu. Iya, saya melakukan puasa. 40 Yang makan hari. 40 hari. Puasa enggak kayak apa ya, kayak kalian kan nahan makan, nahan minum gitu ya. Dengerin Kalau kami kan ada Bu Boru. ada niat. Bu Boru, dengerin Bu Boru. 40 hari 40 malam Yesus itu makan di hari ke-40. Hari 1 sampai 40 itu belum makan. Bu Boru kayak gitu. Kalau kami puasa itu ada niat. Niat gimana? Aku tanya, puasa Bu Bor. putih, Gitu. Dewa itu sama Godin gitu. Anadai Fadisari Ramadona gitu. Coba, gimana Yesus mengajarkan niatnya? Coba. Ayo. Sekarang gini Siapa aja, yang Bang. ngajar? Imani Sekarang gini. agamamu, kami imani agama kami gitu loh. Ngapain Lah, dipersoalkan? kalau kayak gitu ya udah tidur Bu, nggak diskusi kalau kayak gitu, tidur. Kalau sama-sama ngimanin bukan diskusi namanya tidur. Lah kan kita mau diskusi, ngapain ibu kayak gitu? Ya dijelasin juga kan kalian nggak paham, kalian cuma jelekkan doang. Ibu mau tidur berarti. Saya boleh nyambung gini bang ya. Kalau abang menyamakan kami Katolik sama Yesus 40 hari 40 malam nggak makan, ya meninggoy lah. Katanya ngikut.
kata ibu ini ngikut. Iya, makanya Katanya kalau ibu Papua itu. hari bangun malam. Ya samakan Yesus sama umat Katolik ya Itu meninggal. bagaimana caranya Yesus mengajarkan puasa gimana? Di mana datanya? Kalau kami kan jelas ayatnya. Bahkan diajarkan oleh Rasulullah caranya, mulainya kapan, ya sampai Ya. kapan, apa saja yang membatalkan. Jadi Ada seperti yang semua. Jadi seperti yang saya sampaikan ke abang tadi, kami tidak patokan kepada kitab suci. Tiga dimensi Katolik. Jadi kitab suci, tradisi suci, magisterium yang abang mereka bahas malam ini 100% ada di kitab suci gitu loh. Iya, yang Ini- ngajarin siapa bang? Ya. Yang ngajarin abang kan katanya pengikut nih. Masa pengikut nggak ngikutin yang diikutin? Kan gitu. Harus ngikut Yesus dong. Iya, Ini, benar. ajaran yang benar itu bang, kayak Islam itu loh. Islam mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan punya kitab, diberi kitab sudah. Ikutin kitab itu. Jelas detail banget Islam itu, datanya semuanya ada. Nah kalau kalian katanya pengikut Yesus, Yesus menyampaikan firman, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Mana? Makanya, Apa? makanya abang orang Islam kan hebat semua. Itu. Ya, makanya. Makanya orang Islam kan hebat semua. Itu yang Iya. makanya saya bilang. Ya, makanya Iya, karena kita ndak cuma pokoknya. Kita Iya. melakukan yang diajarkan. itulah. Kalau abang cuma pokoknya ya. Makanya tadi saya bilang. Makanya tadi saya bilang itulah makanya orang Islam hebat semua. Enggak Abang itu mengeluarkan apa ya? Mengeluarkan jurus merendah tadi kan- tapi untuk menaikkan kualitas. Jadi merendah terus tapi untuk menaikkan kualitas. Tidak memperjuangkan kebenaran. Dan Bukan tadi jurus kan- Siapa merendah. dulu yang kamu? Siapa Tadi dulu? Siapa tahu Oten? Takut kabur, ayo. Pak Lumban, selamat malam Pak Lumban. Pak Lumban. Pak Lumban dibuka mic-nya Pak Lumban. 3 2 1. Goodbye Pak Lumban. Iya. Nggak, Oh, Pak. buka udah. Nah, Silakan. Ada. Pak Lumban, monitor. Ya bang, Ya. yuk Nah, agama apa Pak Lumban? Kristen bang. Mantap. Mau bantu atau mau diskusi dengan tema yang baru, silakan. Silakan. Yang dikuasai apa? Ivan Villa sambil di Saya love mau orenin ya tanya, Ivan Villa. Ada surat dari Bapak TikTok ini saya. Bahaya ini Ivan Villa ada love oren. Lanjut. Saya mau tanya aja bang, Ya, silakan nanya. itu ajaran Islam itu mengajarkan di Al-Quran, perangilah orang yang tidak sepaham denganmu. Begitu. Jadi saya mau tanya, apakah itu ajaran yang benar apa gimana gitu? Oke. Ya, jelaskan ya. Jadi dalam Islam itu Bang, ada kafir 4. Kafir harbi, dhimmi, musta'man, mu'ahad. Nah, semua dalam Al-Quran dan hadis, kalau ada peperang-perang itu kafir harbi. Apa kafir harbi itu? Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Kayak dulu di Indonesia, Belanda. Makanya dalam Islam itu peperangan itu untuk mendamaikan rakyat. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah untuk membela orang yang lemah? Para wanita, anak-anak berdoa, ya Allah selamatkanlah kami dari negeri, ya dari raja yang dolim. Sama seperti dulu di Indonesia, dijajah ratusan tahun. Akhirnya ibu-ibu berdoa, ya Allah kami ingin merdeka, ya Allah biar tenang. Akhirnya ada jihad. Setelah jihad, mereka kabur, Belandanya damai kan? Ya peperangan di zaman Nabi itu semuanya kafir harbi. Nah, kafir selain harbi, apa dalilnya? Jangan kamu mendolimi kafir dhimmi. Barang siapa yang membumbun kafir dhimmi, musta'man mu'ahad, maka sama saja dia memusuhi Rasulnya, memusuhi Nabi Muhammad, atau tidak masuk surga. Makanya kalian bersama kami, enak kan ngopi bareng, dalam sekolah satu kelas, ya kami baik, karena perintah Rasulullah.
berbuat baiklah kepada mereka. Kecuali harbi. Kayak Belanda dulu masa? Saya mau ngambil harta kamu ya, tak bawa ke Belanda. Iya. Diperbudak kita. Iya. Ya harus melawan. Kasihan kan rakyat Indonesia. Nah, makanya dalam Islam semuanya itu ayat-ayat perang, kafir harbi. Tapi dalam Islam peperangan itu diatur oleh Allah. Tidak boleh membunuh wanita, binatang, anak kecil. Tapi kalau saya baca Bible, bun-bunlah semua. Ya, baik laki-laki, perempuan, orang hamil, bayi, dibelah perutnya. Mana datanya? Yosua 6 ayat 21. Ulangan 20 ayat 16. 1 Samuel 15 ayat 3. Bilangan 31 ayat 17. Terus bayi-bayi orang hamil dibelah perutnya. Hosea 13 ayat 16. Ya, bahkan Yesus datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Matius 10 ayat 34. Bukan membawa damai, pertentangan. Lukas 12 ayat 51. Bahkan kalau ingin menjadi pengikut aku, harus memusuhi kedua orang tuanya. Lukas 14:26. Itu ajaran Bible. Gitu. Ya, oke, silakan bantah pakai data. Saya bingung juga bahwa ajaran bagus sekali. Ini bagus sekali. Dengarnya sejuk. Tapi kenapa telinga saya masih dengar ada bom bunuh diri, ada menghancurkan ini? Saya bingung. Oke, sudah. gitu. Oke, sudah. Jangan bingung. Nanya ke Islam. Tata bagaimana hukumnya bunuh diri? Dosa besar. Ya. Bagaimana mengebom gereja misalnya? Dosa besar, dosa. Karena kata Rasulullah, jangan mendolimi kafir dimi. Berbuat baiklah kepada mereka. Lalu Tata, kenapa ada perang-perang di Quran itu? Itu kafir harbi. Gitu. Silakan. Ayo, apa lagi? Nanya. Ada juga Ustadz. Ada juga Ustadz. Namanya ajaran kasih. Tapi ada namanya siklus, bukan siklus ya. Penyakit Islamofobia dilakukan oleh orang-orang gitu juga. Nggak selesai sampai sekarang itu Islamofobia. Apa itu? Silakan, mau Ajaran nanya apa kasih. lagi? Ayo, nanya yang banyak. silakan, Ayo. Bang. Ya, itu Nanti tadi tak jawab. Tak jawab pakai Quran dan Bible nanti. Ayo. Ya, itu tadi maksud saya itu kan bagus sekali ajarannya, bagus. Saya dari tadi super. Saya bilang. Nggak pernah saya bantah, super. Tapi sayangnya secara individu gimana ajaran begitu tuh masih gitu kan. Saya lihat ajaran ini kan bagus dari tadi, nggak pernah saya bantah. Nah, Oke. Itu yang salah oknumnya, bukan Islamnya. Sama dengan gini, tunggu tuh. Sama dengan gini, Yesus ajaran kasih tata, tapi film porno banyak dari mereka, pembunuhan banyak dari mereka. Coba, semua perbuatan-perbuatan di dunia ini, pasti urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, agama Kristen semua rata-rata. Kriminal terbanyak. Coba ketik di Google. Perjinahan, film-film no yes, siapa? Mereka semua ya. Jadi ya sama dengan itu, oknum kan? Bukan ajarannya kan? Ya gitu. itu tadi maka saya bilang memang kalau dia buat gitu ya sudah salah karena menurut teman-teman Islam kan ajaran salah kalau memang begitu. Jangan Nah, pakai yang saya mau bilang ajaran benar kayak gini sudah Makanya jangan bawa oknum. Kalau kayak gitu oknum yang rusak nggak usah dimasukin ke dalam ajaran. Bukan ajarannya yang salah, tapi oknumnya yang salah. Harusnya gitu. benar kan? Menurut saya ajaran itu harus diimplementasi, bukan diajar doang, harus dipraktek. Ya, makanya. Kalau hanya ajar doang, saya seperti abang ini praktekkan. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, jangan dituhankan, praktekkan. Kalian enggak. Yesus ngomong bukan Tuhan, dituhankan. Berarti tidak mempraktekkan, penantang. Di Timur Tengah bang, yang suka main kembang api itu dari Mama Rika bang, bener. Timur Tengah itu asik juga. kalau ndak ada itu orang lah, ya gimana? Apakah itu ajaran yang Mama Rika lakukan itu yang abang banggain? Makanya Bagaimana? Bilang oknum gitu. makanya saya Kemana Paus bang? bangga juga diskusi kayak gini ya. Artinya kita ini kan saling sharing. Maksud saya itu kan semua ajaran itu harus diimplementasikan. Saya pribadi itu harus mengimplementasikan ajaran itu dalam sebuah tindak tanduk kita. Kan gitu menurut saya itu. Kalau hanya ngajar doang lalu tidak mau dipraktekkan ya terasa keliru juga sebenarnya sih bang.
kan gitu. Bang, dari tadi Kemana abang nggak satu? pernah pakai data, Satu bang. yang mana? Tiap hari nggak pakai data saya hidup, nggak pakai data saya pakai tiap hari. Atau sih satu aja bang, gini bang. Yang ketika ada penjajah itu pergi ke Indonesia, datang lagi ke Indonesia, apa pelajaran dari Yesus untuk menangkal hal tersebut? Bisa ndak bang jawab? Kasihilah musuhmu. Loh, jangan ke situ bang juga. Jangan. Memang ajarannya Hancur kita. Memang ajarannya berat, ajaran berat kalau mengasihi musuh ya. Bahkan kan jangan lu omong penjajah. Yesus mengajarin tampar pipi kiri beri pipi kanan. Manusia mana yang kayak gitu sekarang? Dan gitu. Lenda aku tanya bang, kita ini beragama untuk melindungi manusia kan bang? Aturan Tuhan ini untuk melestarikan manusia. Sekarang saya tanya, Enggak gini. andai Belanda balik, Gini. Ajaran, kalau Anda paham Bible, ajaran tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Yesus yang ngomong. Yesus sendiri udah kuat mempraktekkan. Coba baca Matius 5:39. Ketika dia ditampar, apa kata dia? Woi, kalian ini kenapa nampar aku? Nah, itu kan marah dia. Baca Yohanes 18 ayat 2. Jadi, Bang, omong kosong, jangankan Kristen. Yesus sendiri loh udah mengamalkan itu. Baca ayatnya ketika dia ditampar. Apa kata dia gini? Ini dan lagi. Enggak. Apa kata dia? Kenapa kalian nampar aku? Apa salahku? Berarti jangankan Kristen tampar pipi kanan. Yesus sendiri loh udah mau. Ya kecuali gini, saya dicium sini. Di sini dong lagi. Bagus itu. Tapi nggak apa-apa lah bang, saya terima. Walaupun saya sedikit lirik taping di bawah dihujat ya memang gitu kalau masuk komal. Ya coba kalau yang naik ya teman-teman Islam semua, ya pasti nggak ada taping gitu. Gini bang, begini bang. Jangan gini. Jangan melihat taping. Taping itu bang, walaupun Kristennya dari tadi kesurupan di bawah. Gak usah lihat itu. Istilah gini saya, biarlah yang di bawah, yang ngurusinnya di bawah juga. Yang Kristen saya biarkan menghujat di bawah. Karena ada saudaraku juga kan di bawah. Nah kita yang di atas, gak usah ngurus itu. kalau di sini bang, jangankan Kristen, Muslim kalau menghujat, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen, dibersihin. Ini tukang bersih-bersihnya yang warna-warni samping abang nih. Itu bang, tukang bersih-bersih dari tadi. Ya. Tapi terima kasih ya bang ya, terima kasih edukasinya hari ini saya simpan dalam hati dan pasti akan kita pikir namanya hidup ya bang ya, namanya hidup ya kan gitu. Ya kita nggak tahu. Ya betul, memang namanya hidup itu bukan hanya nafas doang harus di sini. Nah gitu bang. Ya. Kalau cuma pokoknya itu udah hidup namanya pasar aja bang, kita pokoknya gini. Aku lapar ya udahlah pokoknya, kalau ada makanan ya udahlah, kalau nggak ada ya udah pokoknya kayak gini lah. Gitu bang, itu ajaran pokoknya. Iya. Nah, kenapa abang ketawa? Saya senang karena diskusi hari ini ya mungkin karena tidak ada saling hujat. Saya senang loh diskusi kayak gitu. Karena inilah yang membuat kita itu memahami betul ya diskusi kayak gini. Tapi kalau sudah kau kini kan, wah ini udah saya mundur, turun aja saya. Nah, di sini inilah kami itu pakai data semua. Makanya saya itu ngomongnya sedikit data, walaupun banyak data doang. Saya tidak mau menyimpulkan terlalu banyak. Karena rata-rata yang lawan dialog saya ini dalilnya satu, misalnya minta 2 menit. Dalilnya cuma 1-2. Ya, setelah itu ngomong kemana-mana itu. Kalau saya enggak, misal 1 menit, data dengan omongan sama, gitu. Ya, tidak mungkin menghujat, dong saya nyampaikan data. Semua. Disambut. FIFA Cross. Kalau kita jahat, abang udah diludahin dari tadi, bang. Ini di sini dikasih koin, dilayani gitu loh, bang. Tapi kalau diludahin mungkin nggak kena bang, nggak kena juga sih. Ya maksudnya ditendang di sini dari tadi. Nggak apa-apa bang. Santai bang, memang saya kayak besok datang lagi bang. Saya kayak gitu orangnya, suka diskusi adem, nanti ilmunya menambah gitu loh.
Mantap. Semoga abang dapat Ciri-cirinya petunjuk. orang yang Amin. cerdas. Ya. Tapi kalau diskusinya dari tadi, ya artinya gimana aku dapat ilmunya gitu kan? Ya. Siap. Abang Ntar dulu ada kak, bisa tata ada orang nih bang. follow, Ya siap. follow kita diskusi. Karena saya juga anti juga kalau ada orang Katolik langsung kasih itu, wah itu bingung juga ini. Benar bang ya. Viva Gross. Selamat malam Viva Gross. Selamat malam. Viva Gross. Agama apa bang? Saya berketuhanan mas. Nggak agama Ya. habis ndak. Di KTP bang. KTP bang. Nggak ada KTP agama berketuhanan kagak ada. Kapitayan lah. Saya tanya bener bang. Iya bang. Sekarang kan kapitayan ada. Ini Nah kayak gini orang nggak jelas, orang ngujat kita singkirin bang. Karena di sini kita itu negara hukum. Kalau kita salah ngomong pada orang yang salah, nanti kita yang kena gitu loh. Kita diskusi sesuai dengan aturan yang ada, gitu bang Flori. Yang artinya saya minta maaf ya, saya minta maaf kalau Dimaafin. karena ilmu saya malam ini nggak bisa dipuasin, memuaskan teman-teman. Lain kali mungkin saya lebih dalam lagi, biar sharingnya Mantap. Ditunggu abang. Kalau bisa bang, gini, kalau bisa nih, abang catat ini semua yang kita diskusikan. Nanti abang belajar lagi kepada guru abang atau pendeta abang. Pendeta seperti ini kok, seperti ini. Nah, baru bawa ke sini lagi. Oh, ternyata Ustaz Tahta kayak gini, tat. Gitu. Itu yang kita pengen. Kalau saya bang, kalau saya mungkin diskusinya sama suster, frater atau romo, pastor, pendeta enggak, kita beda. Ya maksudnya itu, maksudnya agamawannya abang gitu bang. Siap. Maksudnya. Siap. Nah, tanyakan, catat. Oh iya ya, saya nggak tahu jawabannya. Oke PR. Bawa ke sini PR-nya, nanti kumpulin bang. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ada pertanyaan bang. Mungkin kenapa Islam seperti ini? Kenapa Islam seperti ini? Silahkan bang Flori kalau mau bertanya. Bebas di sini asalkan. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Jadi gini bang ya, teman-teman termasuk dari daerah saya ini kan semua bermuara ke naik haji ke Mekah gitu ya. Nah, ya sekarang yang saya mau ingin tahu ketika mereka sampai Mekah, sampai mereka pulang itu kan ada yang bilang Pak Haji jadinya kan. Nah, karena di sana naik haji. Dari sana memang ada sesuatu yang betul-betul sangat sakral gitu ya bang ya. Oke. Jadi gini, dalam Islam itu ada rukunnya Islam, yang mana ada lima, ini harus dilakukan. Di antaranya sholat, puasa, haji. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, bahwa di antara kewajiban manusia kepada Allah, yaitu haji bagi yang mampu. Nanti haji ini ada tata caranya. Ada tawaf, wukuf, ihram, ya nanti mabit di Muzdalifah gitu ya, baina Safa wal Marwah gitu, melempar itu semua karena haji itu rata-rata seakan-akan hubungannya dengan Nabi Ibrahim semua. Ya, pertama wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ya, dari Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Lalu beliau tawaf, ya diteruskan oleh putranya Ismail. Ya, terus kenapa ada lontar jumroh? Karena saat itu pernah Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya. Diganggu oleh setan. Supaya gagal, supaya Abraham tidak patuh kepada Tuhan. Diganggu, akhirnya dilempar. Makanya ada ritual haji. Ya. Jadi semuanya berhubungan dengan ketika Nabi Ibrahim ke Ka'bah sana. Haji itu rata-rata. Gitu. Nambah lagi sedikit boleh Ustaz? Harus boleh Ustaz ya? Dan tidak ada hubungannya apakah dia dipanggil haji atau tidak, itu tidak ada hubungannya. Ya, mau dipanggil haji atau tidak itu cuma orang-orang doang
Karena orang desa itu kan sulit naik haji itu, kan miskin-miskin. Tapi kalau mereka ini bisa kuat gitu loh, haji. Akhirnya dipanggil Pak Haji gitu. Atau ada sejarah-sejarah, tapi intinya gak penting mau disebut haji atau tidak. Wong haji itu sama dengan orang sholat itu loh, sama dengan orang puasa. Kan gak usah gelar-gelar kan, wong sama-sama ibadah. Gitu. Nambah sedikit boleh Ustaz, bukan nambah sih, nyimpulin. Ini Bang, kita dianggap sebagai Islam yang sempurna kalau sudah melengkapi 5 ini Bang. Pertama syahadat semua orang melakukan. Sholat semua orang melakukan. Zakat semua orang yang sudah mampu bisa melakukan. Puasa ini semua orang melakukan. Tinggal satu Bang, haji ini tidak semua orang bisa melakukan. Ketika orang ini sudah bisa melakukan, ini suatu kebanggaan tersendiri, suatu kepuasan tersendiri bagi orang tersebut. Gitu Bang maksudnya. Karena haji ini yang dikorbankan bukan hanya harta, ada harta, nyawa, tenaga, waktu, semuanya dikumpulkan di sini Bang. Kalau kita selamat ke sana, pulang dengan keadaan selamat, alhamdulillah Bang. Gitu Bang. Oh ya baik, terima kasih atas penjelasannya. Karena termasuk dalam keluarga kami juga ada yang udah ke sana, tapi kan kita perasaan juga kan mau tanya hal-hal kayak gitu. Tapi diskusi Abang nggak pengen ngikut nggak? Ya. Ngikut ya? Nggak pengen? Ya Bang? Nah, abang nggak pengen ngikut gitu? Coba lah Bang. Kalau ngikut ke sana ya butuh finansial Bang. Loh Bang, abang itu nggak tahu tukang bubur naik haji. Tuh. Itu Udah, Bang. silakan, tanya lagi. Jangan diajak ngobrol. Pertanyaan lagi Bang. Oh iya. Mak sampean istirahat mulai apa tak les. Ayo Bang Flo. Kena marah, jangan dibuat aku nganggur, takut kena marah. Ayo lanjut. Cang yuk Cang ke sini. Ya Allah. Ayo Bang Flori, apa lagi? Di mute itu mic-nya. Ya, artinya kan sebenarnya masih banyak Bang yang kita harus diskusi tentang ini, karena namanya ilmu tentang ketuhanan ini kan nggak boleh di apa namanya di menurut, tapi belajar kayak gini kan kita paham kan gitu. Iya, saya sejujurnya kan mungkin karena diajarkan untuk apa namanya belajar itu jauh lebih bagus daripada kita apa ya Bang ya, kita membuat pernyataan atau framing gitu loh. Lebih bagus belajar kayak gini kan, lebih sukanya daripada kita mengata-katain menurut saya kalau diskusi gini kan enak, ngerti kita. Ya, jadi gitu. Itu pertanyaan selanjutnya Bang. Itu yang kita tunggu, pertanyaan selanjutnya dari Abang. Oh, ya. Pasti dijawab Bang kalau kita bisa. Lanjut. Ya. Tadi kan saya bilang haji itu ya. Nah sekarang ini kita ke Ustadz, karena antar haji sama Ustadz kan mungkin beda levelnya. Nah itu yang saya mau bilang, kira-kira sampai disebut Ustadz itu kira-kira seperti apa gitu loh gelarnya, apa prosesnya untuk bisa kayak gitu. Ya, terima kasih Bang. Oke. Pertama, saya selama terjun dunia maya tidak pernah saya mengatakan Ustadz. Tahta 01, YouTube saya Tahta Channel. Ya, TikTok saya Tahta 01234556. Cuma orang-orang saja. Karena Ustadz itu guru kan. Ya, yang mengajar dipanggil Ustadz. Ya, bahkan guru ngaji pun walaupun dia tidak nyantri, taunya cuma baca Quran doang bisa, lalu dia ngajar, disebut Ustadz. Gitu. Jadi orang-orang sendiri yang ngomong itu, tidak perlu kita, ingat ya saya Ustadz ya, tidak perlu. Tapi kalau orang ngomong, ya terserah orang lah. Tapi saya sendiri tidak pernah. Kamu Ustadz atau tidak? Kayak Bang Juma itu loh ya. Saya seperti Bang Juma apa? Apologet saya gitu. Ya. Walaupun saya pernah jadi guru.
Karena santri itu kalau lulus sanawiyah ditugaskan ngajar 1 tahun ke daerah-daerah, ke Kalimantan, Sumatera, Papua, seluruh Indonesia. Ketepatan saya ditugaskan di daerah Madura. Ya, maka dipanggil ustaz, ngajar saya gitu. Terima kasih Bang. Karena itulah ya, bedanya ya. Karena kalau kita mau diskusi di Katolik itu kan harus dia melalui studi minimal dia ambil sarjana filsafat, sarjana teologi. Setelah itu diuji baru dipulang gelar frater atau suster atau romo. Kalau romo kan ditabis dulu gitu loh. Ada ritual, ada testimoni yang harus dibuat bahwa dia disebut romo ya setelah ini gitu loh. Setelah itu kan wajibnya aturannya kan gitu. Makanya maaf saya harus tanya kayak gitu Bang ya. Ya. Udah Panggil apa Romo lagi? nggak Iya. apa-apa bang. Panggil Romo juga nggak apa-apa. Romo Tata. Gitu. Jangan. Kalau Jawa Gini Bang Flori. Bapak, romo ya Bapak. Gini Bang Flori, ini kan kita bahas secara regional ya, secara lingkup Indonesia. Soalnya orang Indonesia ini baik-baik. Ngajar alif ta huruf-huruf hijaiyah aja sudah dipanggil Ustadz. Itu. Nah, dong ini. Tapi seandainya kita lihat ke ranah internasional, ya harus menguasai ilmu. Ilmu apa ya? Ilmu Islam, Al-Quran, hadis, kemudian tentang para ulama dan lain sebagainya. Gitu Bang Flori. Ada standarnya. Kalau beliau ini memang ustadz kalau beliau ini. Ini Abang Tata juga punya kerendahan hati, dia tidak mau dibilang ustadz itu. Gak mau saya. Maka saya pakaian kayak. Kenapa? Kalau saya pakai songkok, pakai surban, nanti dipanggil ustaz. Wong pakaian gini aja dipanggil ustaz, ditambah dak pede nanti saya. Ya. Gitu Bang. Abang terima Ada kasih lagi banyak pertanyaan? ya. Malam ini saya udah paham sekian persen dengan diskusi tadi. Mungkin saya mau istirahat dulu Bang. Terima kasih banyak. Siap. Siap Abang. Besok ini Bang. Besok datang lagi ke sini ya, besok. Kita start jam 9. Ya diundang aja macam tadi, karena saya juga mulai diskusi untuk masuk di Komal Katolik dulu lah. Saya mau diskusi banyak. Gini Bang. Tadi kan kita ini kan makanya saya itu sambil senyum-senyum apa biar lawan diskusi itu biar nyaman. Kan saya tidak pernah menghujat, wah botol enggak. Saya senyum, tertawa, biar kita ini ibaratkan santai, diskusinya santai, kayak tetap berteman gitu loh maksudnya. Ya. Kan dari tadi saya gak marah-marah, ya tersenyum, banyak senyumnya mana saya. Gitu. Aman. Oke, selamat malam. Bang, follow dulu Bang, dua ustadznya Bang. Biar Iya, ada notif. udah ku follow. Terima kasih banyak waktunya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bang Flori. Terima kasih diskusinya mantap tanpa penghujatan. Mantap. Ya. Tunggu besok ya.